Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali di SMAK Kesuma Mataram. Anak-anakku kelas 10, tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini bertemu dengan saya, Pak Haji Irawan, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku, apakah kali ini sudah siap untuk menerima materi pelajaran? Mudah-mudahan kalian dan kalian siap, sehingga apa yang Pak Guru sampaikan nanti bisa mengena dan bisa dicerna oleh kalian semuanya. Baik anak-anakku, selamat bergabung kembali di SMAK Kesuma Mataram ini. Tetap ceria, tetap sehat, jaga kondisi, karena pandemi COVID-19 ini selalu menghantui kita, termasuk dalam proses pembelajaran kita tidak bisa bertemu secara langsung. Oleh sebab itu, pembelajaran kita melalui virtual atau melalui Google Classroom. Maka dengarkan baik-baik tayangan ini, karena nanti setiap tayangan di slide itu akan ada soal-soal atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab di akhir tayangan ini nanti. Tetapi sebelumnya mari untuk lebih mengakrabkan antara Pak Guru dengan kamu semuanya, Pak Guru akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Haji Irawan Mahdan, pengampu pelajaran PPKN di kelas 10 semuanya. Nah, oleh sebab itu nanti perkenalan dengan kamu selanjutnya, Pak Guru akan bisa mengecek nama-nama kalian di daftar hadirnya. Oleh sebab itu kamu pastikan mengisi daftar hadir sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan sampai tidak isi daftar hadir karena nanti dianggap tanpa keterangan atau alpa. Baik, saya kira itu pertemuan singkat Pak Guru. Tidak usah kita membuang-buang waktu, maka mari kita mulai dengan perhatikan slide yang pertama ini. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran PPKN ini di slide yang pertama. Bagaimana kita bisa memahami tentang kekuasaan pemerintahan di sebuah negara kalau kita memang belum tahu apa sih sebenarnya kekuasaan itu. Maka oleh sebab itu, secara garis besarnya, pengertian kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh yang diperintahkan atau siapa yang memerintahkan. Itu pengertian secara umum. Nah, ada juga pengertian oleh para ahli. Saya mengambil pendapat ahli yang namanya Luhmann. Luhmann ini seorang sarjana Belanda yang ahli tentang tata negara. Menurut beliau, kekuasaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatur dan merebut kekuasaan itu, sehingga dengan kekuasaan itu dia bisa mempengaruhi orang lain untuk tunduk apa yang diperintahkan. Itu menurut Luhmann. Oleh sebab itu, pengertian kekuasaan di sini kalau disimpulkan baik secara umum maupun menurut Luhmann tadi, tidak ada perbedaan yang prinsipil, karena memang namanya kekuasaan itu sama dengan strategi bagaimana mempengaruhi orang lain untuk patuh kepada orang yang memerintah. Itu inti daripada pengertian kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, entah mau di seluruh dunia atau kapasitas seluruh dunia, bisa di negara, bisa di lingkup provinsi, bisa lingkup kabupaten, kota,
camat, bahkan di lingkungan keluarga atau grup sendiri. Yang namanya orang mau kuasa itu pasti bagaimana caranya mempengaruhi teman-temannya atau orang lain supaya dia ikut terhadap apa yang diperintahkan. Jadi itu pengertian kekuasaan. Kalau dia kekuasaan negara tentu terkait dengan di wilayah negara. Kalau kekuasaan provinsi tentu terkait di wilayah provinsi. Kalau terkait di kabupaten kota, wilayah kekuasaannya. Jadi ada batas-batas atau skup pembatasan wilayah kekuasaan itu sendiri. Tidak kekuasaan itu menjadi sirna atau hilang begitu saja, tapi dia ada batas-batasnya kekuasaan itu. Jadi tidak semua orang bisa berkuasa, tapi kekuasaan itu bisa direbut, bisa diperoleh melalui suatu mekanisme atau cara yang ditentukan oleh undang-undang dasar suatu negara. Itu kalau negara yang bentuknya republik. Tapi kalau negara yang bentuknya kerajaan, itu kuasaannya diperoleh secara turun-temurun. Saya kira itu tentang pengertian kekuasaan dan implementasinya kekuasaan itu baik di kelompok, di kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan kamu bisa pahami yang namanya kekuasaan itu. Sekali lagi Pak Guru akan tekankan bahwa teknis atau seni untuk mempengaruhi orang lain sehingga dia bisa orang itu mengikuti apa yang diperintahkan. Jadi itu dulu tentang pengertian kekuasaan. Maka mari kita lanjut ke slide berikutnya. Anak-anak, kita langsung masuk ke slide yang kedua ini tentang pembagian pemerintahan menurut para ahli. Menurut para ahli ini ada dua. Yang pertama namanya John Locke dan yang kedua Montesquieu. Nah, menurut John Locke, pembagian pemerintahan itu terdiri atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Jadi kekuasaan pemerintahan itu menurut John Locke ada tiga, diulangi: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, menurut John Locke, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan, membuat atau merancang undang-undang. Nah, kalau sudah kita ketahui tugas legislatif menurut John Locke itu merancang atau membuat undang-undang, tentu dalam benak kalian akan terpikir siapakah yang membuat atau menjalankan undang-undang itu. Ada yang masih ingat? Nah, di sini yang membuat atau merencanakan peraturan perundang-undangan itu adalah DPR. Jadi ketika kamu menyebut atau mendengar kata DPR, pasti itu legislatif namanya. Diingat ya, pasti legislatif. Kalau ada kamu dengar istilah DPR atau menyebut kata DPR, pasti itu legislatif. Nah, itu menurut John Locke. Yang kedua kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Nah, dalam benak kalian seperti tadi apa yang terpikir? Siapa yang melaksanakan undang-undang? Ada yang masih ingat? Nah, yang melaksanakan undang-undang adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri-menterinya. Nah, ini kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi ketika mendengar, oh Pak Presiden sekarang mau turun dalam rangka peresmian proyek apa, itu berarti dia dalam rangka melaksanakan undang-undang. Oh, dia meresmikan
sekolah, dia meresmikan waduk, dia meresmikan jembatan, itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada kekuasaan federatif. Itu menurut John Locke itu kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan untuk melakukan atau membina hubungan luar negeri. Siapakah yang membina hubungan luar negeri? Tentu presiden, tak mungkin orang lain. Presiden lagi yang melaksanakan kekuasaan federatif itu. Tidak bisa diwakili oleh negara, kecuali kalau didisposisikan melalui Menteri Luar Negeri. Otomatis Menteri Luar Negeri sebagai wakil negara untuk melakukan hubungan luar negeri. Bisakah selain Menteri Luar Negeri? Bisa. Siapa yang ditunjuk? Duta besar yang ada di setiap negara itu. Itulah yang melakukan hubungan luar negeri. Tapi intinya bermuara kepada presiden. Jadi inilah kekuasaan pemerintahan menurut John Locke. Nah, berikutnya kekuasaan pemerintahan menurut Montesquieu. Hampir sama, hanya bedanya terletak di yang ketiga. Kalau John Locke itu legislatif, eksekutif, dan federatif, nah sedangkan Montesquieu itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi bedanya hanya di yudikatif sama federatif. Penjelasannya seperti apa kalau legislatifnya dan eksekutifnya menurut Montesquieu? Sama, tidak berbeda. Jadi legislatifnya sama-sama merancang untuk membuat undang-undang, kemudian eksekutifnya sama-sama melaksanakan untuk menjalankan undang-undang. Sama-sama juga legislatifnya itu DPR, eksekutifnya juga presiden, wakil presiden, dan para menteri. Nah, hanya yudikatif di sini artinya menurut Montesquieu adalah kekuasaan untuk mengadili semua pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau berlaku di negara kita. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan perundang-undangan, itu tugasnya yudikatif. Nah, siapakah di sini yang dimaksudkan yudikatif? Ada yang masih ingat? Yudikatif itu adalah lembaga negara yang di dalam lembaga negara kita adalah Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Karena di sana ada di bawah Mahkamah Agung itu ada pengadilan-pengadilan yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Yang khusus itu nanti ada pengadilan militer, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan agama, ada pengadilan industrial Pancasila atau pengadilan pembunuhan. Itu yang khusus. Tapi nanti itu akan dibicarakan lebih lanjut, tidak usah kita bahas di sini karena itu membutuhkan materi tersendiri. Ya, jadi itulah dua macam jenis kekuasaan negara, kekuasaan pemerintahan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, di negara kita kekuasaan menurut siapakah yang dipakai di Indonesia? Maka jawabannya tidak lain tentu kekuasaan pemerintahan menurut Montesquieu. Karena memang yang menurut Montesquieu ini yang memang diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Ada tentang presiden, ada tentang legislatif atau DPR, dan ada tentang yudikatif atau Mahkamah Agung. Itu diatur dalam hukum dasar negara kita tentang ketiga kekuasaan ini, termasuk tugas fungsinya masing-masing. Nah, kalian paham? Ya, mudah-mudahan tidak terlewatkan sedikit pun apa yang Pak Guru sampaikan ini, sehingga apabila kamu benar-benar perhatikan, nanti dari slide ini akan ada pertanyaan untuk di akhir. Oleh sebab itu, sampai di sini kita lanjut ke slide yang berikutnya.
anak-anak, mari kita lanjut ke slide yang terakhir. Slide ini yang terakhir ini agak panjang sedikit pembahasannya. Oleh sebab itu dibutuhkan konsentrasi, jangan sampai ada yang lain-lain, karena yang terakhir ini memang materinya cukup, sehingga kamu dibutuhkan betul-betul untuk tenang dan konsentrasi. Bisa kita mulai? Baik, mari kita mulai. Dalam kekuasaan negara di Indonesia ini, kekuasaan negara itu dibedakan atas dua macam. Yang pertama itu kekuasaan horizontal. Horizontal itu yang mendatar. Yang kedua, kekuasaan yang sifatnya vertikal. Vertikal itu artinya atas bawah. Nah, mari kita bahas kekuasaan yang horizontal dulu. Kekuasaan horizontal itu terdiri atas kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Nah, dalam kekuasaan yang bersifat horizontal ini, dari konstitutif sampai moneter ini, kita akan melihat manakah kekuasaan konstitutif itu, atau lembaga mana yang termasuk kekuasaan konstitutif. Lembaga negara yang masuk kekuasaan konstitutif adalah MPR. Dengarkan baik-baik, adalah MPR. Apa maksudnya kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan untuk mengamandemen undang-undang dasar. Dan yang ketiga, kekuasaan untuk melantik presiden dan wakil presiden. Nah, tidak ada lembaga lain yang boleh menetapkan undang-undang dasar, mengamandemen undang-undang dasar, maupun yang melantik presiden dan wakil presiden. Hanya MPR lah yang dapat melakukan tugas itu. Makanya disebut dengan kekuasaan konstitutif, artinya kekuasaan menurut konstitusi atau menurut undang-undang dasar. Itu kekuasaan konstitutif. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif di sini ada dua lembaga setelah undang-undang dasar kita di amandemen, yaitu DPR dan DPD. Kalau DPR adalah tugasnya untuk yang pokok itu ada tiga. Yang pertama, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan untuk membuat anggaran bersama pemerintah, yang disebut dengan kekuasaan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang ketiga, setelah dia membuat peraturan perundang-undangan dan anggaran, lalu kekuasaan yang terakhir adalah melakukan pengawasan atau controlling. Nah, inilah tugas pokok daripada DPR. Ada tiga yang paling pokok. Nah, di samping DPR itu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini lembaga baru setelah di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, DPD ini adalah perwakilan dari masing-masing daerah provinsi se-Indonesia. Setiap provinsi itu diwakili oleh 4 orang setiap provinsi. Nah, apa saja tugasnya DPD ini? Yang pertama adalah ikut membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Kemudian yang kedua, bersama DPR menetapkan
ikut menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang ketiga, menetapkan daerah yang boleh dimekarkan atau boleh dibagi lagi atau ditambah lagi. Itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang pokoknya saja dulu. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping legislatif seperti tadi ada eksekutif. Eksekutif di sini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Sudah disinggung pada pembagian kekuasaan pemerintahan sebelumnya, pada slide sebelumnya, yaitu presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menterinya. Itu kekuasaan eksekutif. Kemudian kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 ada tambahan, yang tadinya ada Mahkamah Agung, sekarang ditambah dengan MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, apa tugas Mahkamah Agung secara pokok atau tugas pokok Mahkamah Agung itu yang pertama adalah merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di Indonesia yang menjadi tempat melakukan mendapatkan putusan yang paling adil pada tingkat yang terakhir. Nah, Mahkamah Agung ini akan berfungsi kalau ada perkara-perkara yang masuk ke dalam Mahkamah Agung itu berupa perkara-perkara yang dimintakan kasasi, baik itu dari pengadilan tinggi maupun dari pengadilan tinggi yang lainnya atau pengadilan tinggi yang sifatnya khusus kayak pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan industrial Pancasila. Nah, kalau ada kasasi dari pengadilan tinggi itu, barulah Mahkamah Agung ini berfungsi untuk mengadili. Tapi kalau dia tidak ada kasasi, berarti tidak akan ada mengadili. Tetapi tidak mungkinlah dalam suatu perkara itu tidak ada yang kasasi. Justru di Mahkamah Agung itu paling menumpuk perkara-perkara kasasinya. Nah, kemudian tugas yang berikutnya dari Mahkamah Agung itu adalah menguji secara material semua peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang. Jadi menguji secara material semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu tugas Mahkamah Agung. Nah, berikutnya MK. Nah, MK ini adalah lembaga peradilan baru yang khusus mengadili atau menguji secara materi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada banding maupun kasasi. Begitu diketok palu oleh MK, maka keputusannya itu bersifat final dan mengikat. Tugas yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Tugas kedua daripada MK. Nah, sedang tugas ketiga adalah membubarkan partai politik. Nah, itulah tugas besarnya daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan KY itu tidak dimasukkan sebagai lembaga peradilan. Kenapa tidak masuk lembaga peradilan atau lembaga yudikatif? Karena KY ini adalah lembaga yang sifatnya administratif atau tidak mengadili atau tidak ada hakim yang mengadili di situ. Makanya di KY tidak ada hakim. Nah, kalau tidak ada hakim berarti bukanlah lembaga legislatif. Lalu apa tugasnya KY? KY itu mempersiapkan calon hakim agung, memilih
calon-calon hakim agung, kemudian mengawasi tindak tanduk perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya. Itu tugas saya. Maka dengan melihat tugas tadi, maka bukanlah tidak bisa dimasukkan sebagai lembaga yudikatif. Selanjutnya ada yang namanya lembaga eksaminatif. Nah, siapa yang dimaksudkan lembaga eksaminatif ini? Yang dimaksudkan adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kenapa dikatakan sebagai lembaga eksaminatif? Oleh karena BPK ini tugasnya mengaudit atau mengawasi atau menghitung atau meneliti keuangan negara yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Jadi yang mengaudit atau menghitung atau mengawasinya itu BPK. Nah, hasil pengawasan audit dari BPK ini diberitahukan kepada DPR. Kalau ternyata terdapat kerugian negara dari hasil pengawasan itu, maka BPK membuat rekomendasi atau usulan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum kalau terjadi ketidakberesan atau kalau terjadi penyelewengan. Dia bisa membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Siapa itu? Bisa BPK, bisa kepolisian, bisa kejaksaan. Nah, 3 institusi inilah yang nanti akan melihat apakah masuk ranah tindak pidana korupsi atau bukan. Kalau dia masuk, tentu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka yang bersalah tentu akan diadili dan akan menerima hukumannya. Itu lembaga eksaminatif. Yang terakhir adalah lembaga moneter. Nah, lembaga moneter ini adalah lembaga yang dipegang atau diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Maka yang bertugas moneter di Indonesia satu-satunya lembaga adalah Bank Indonesia. Apa itu tugasnya? Yang pertama, menetapkan jenis nama mata uang. Itu tugasnya. Kemudian yang kedua, mengetahui peredaran uang yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengawasi jumlah peredaran uang yang ada di tengah masyarakat. Itu lembaga moneter yang dipegang oleh BI. Nah, BI ini yang bertanggung jawab termasuk dalam hal boleh tidak mencetak uang. Jadi BI yang punya kewenangan tentu saja atas persetujuan DPR. DPR juga diberi masukan. DPR memberi masukan karena DPR itu adalah lembaga perwakilan rakyat. Apakah bisa mencetak uang atau tidak? Jadi bukan otoritasnya, tapi haknya itu tetap melekat kepada Bank Indonesia. Nah, anak-anak, dari penjelasan tentang pembagian kekuasaan yang secara horizontal ini, banyak yang kamu peroleh. Oleh sebab itu, diharapkan nanti dari penjelasan Pak Guru ini, mulai dari kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif sampai moneter, kamu bisa memahaminya, kamu bisa mendengarkan dengan baik, kamu bisa nanti mempertajam dengan mengulang kembali slide itu, bukan mengulang tapi bisa memperhatikan slide-slide yang itu, sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir slide ini. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kamu menyelesaikan soal-soal yang ada pada slide berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi, selamat untuk semuanya.